Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anak? Baik, Alhamdulillah sehat, Bapak. Pak. Ya, apakah suara Pak Guru terdengar dengan jelas di sana? Jelas, Jelas, Bapak. Pak. Terdengar ya. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Silahkan Ananda Abu Hasan Mubarak untuk memimpin doa ya. Baik, Pak. Mari teman-teman kita berdoa, mohon pada Allah semoga diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Mari kita angkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Ananda Abu Hasan Mubarak yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba diaktifkan dulu kameranya. Bapak mau lihat dulu senyumnya gimana? Dulu ya kameranya ya, kita ingin bermain dulu sebentar. Permainannya adalah permainan saya bilang. Apabila saya bilang pegang kepala. Saya bilang pegang telinga. Saya bilang pegang dagu ya. Paham? Paham. Saya bilang pegang kepala. Semua ya. Pegang telinga. Siapa? Tadi kan Bapak tidak ucap. Saya pegang ya. Yang kedua, ada satu permainan lagi ya. Perhatikan layar teman-teman kalian ya Nanda ya. Bapak akan menyebutkan nama benda yang ada di layar teman kalian. Tetapi Bapak hanya menyebutkan clue-nya saja ya. Warnanya biru. Menggunakan tenaga listrik. Siapa yang tahu? Benda apakah itu? Ada di ya? Kipas angin. Iya, Kipas angin di belakang. Kira apa ya pelajaran yang bisa kita ambil dari dua permainan tadi? Konsentrasi, Pak Guru. Ya, fokus dan konsentrasi. Ada yang tidak hadir hari ini, ketua kelas? Ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Semua sudah hadir ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Ada yang masih ingat contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua? Ya, Pak. Ya, Nanda Abu Hasan. Cium tangan pamit sebelum berangkat sekolah, Pak. Ya, mencium tangan orang tua atau berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, kita sudah pelajari itu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti pembelajaran dengan metode berkelompok nanti ya, metode berkelompok, start, student team assessment, division, nanti kalian akan berkelompok dan skor kelompok akan diadakan ujian nanti ya, ujian terakhirnya nanti ada ujian. Kalian juga nanti akan mengisi lembar kerja. Kemudian hasil lembar kerja dan hasil ujian kalian itu per individu akan dijumlah menjadi skor kelompok ya. Jadi kelompoknya yang paling tinggi skornya nanti akan mendapatkan juara ya. Semangat. Semangat. Nah, itu sebelum Bapak menjelaskan tentang pembagian kelompok ini sudah dibagikan di grup WhatsApp ya. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya yang Bapak jelaskan tadi juga sudah Bapak kirim melalui WhatsApp. Bapak ingin tahu dulu sejauh mana pengetahuan Ananda tentang materi yang akan kita pelajari ya. Sudah Bapak kirim? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya.
Dibuka kah, Pak? Ya, diklik itu nak ya. Ya. Sudah diisi? Ananda yang lain? Sudah. Ya. Ya. Ada bersih tadi ya, ada suci ya. Jadi bersih itu artinya terbebas dari kotoran ya, terbebas dari kotoran. Orang yang dari sawah kemudian mandi badannya bersih karena terbebas dari kotoran. Sedangkan suci itu adalah terbebas dari hadas dan najis. Tidak semua yang menyebabkan kotor itu adalah najis. Contoh, kecap itu tumpah ke baju kita jadi kotor atau tidak? Kotor. Kotor, Pak. Kotor. Tapi kecap najis atau tidak, Nak? Tidak. Tidak. Tambah najis itu tadi adalah kotoran yang menyebabkan seseorang terhalang untuk beribadah kepada Allah. Najis tidak sama dengan kotor. Benda yang najis pasti kotor. Sebaliknya, benda yang kotor belum tentu najis. Siapa tadi yang menjawab? Nih, apa namanya ini? Digambarin, Nak? Kotoran. Kotoran apa Sapi. tadi ini? Tapi Sapi. Kalau gambar yang satunya, Nak? Ngompol. Iya, orang ngompol. Nah, ini adalah salah satu beberapa contoh najis. Nah, sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak sah dalam melakukan ibadah sholat. Atau tidak boleh menyentuh Al-Quran. Nah, salah satu di antara yang menyebabkan hadas kecil adalah buang angin ini ya. Buang angin itu menyebabkan hadas kecil. Sedangkan mimpi basah itu menyebabkan hadas besar ya. Nah, di sini sudah ada nama-namanya ya. Nama-nama setiap anggota kelompok di lembar kerjanya. Di sini ada Miss Yati hadir? Hadir. Ananda Misyati hadir? Nah, Ananda Misyati kelompok 1 ya. Di sini Ananda ya ada video. Ada video nanti bisa ditonton oleh Ananda. Kemudian di sini ada gambar beberapa ibadah. Gambar 1 ini tentang apa Ananda Misyati? Sujud, sholat. Ini hasil pengamatan kalian ini nak. Kalian tulis di komentar sini nak ya. Nah, nanti cara mengerjakannya nak berkelompok nak ya. Kemudian kalian juga amati gambar berikutnya nih nak. Gambar apa nih nak ya? Kalian diskusikan dalam kelompok kalian. Ya, ada perintahnya sini nak ya. Diskusikan dalam kelompokmu benda apa saja yang termasuk najis. Nanti tulisnya misalnya tadi apa? Apa tadi nak? Salah satunya nak? Darah. Nah, kalian tulis di sini nak darah. Termasuk najis apa nak? Mutawasita. Ya. Bapak juga sudah membagikan bahan ajar sebelumnya ya, sebelum pertemuan tadi, kemudian baca materinya dan Bapak juga menjelaskan tadi apa perbedaan hadas dan najis. Kalian tulis juga ya nak ya pendapat kalian di sini. Kemudian lanjutkan kalian membaca bahan ajar yang sudah Bapak bagikan, kemudian kalian kerjakan lembar kerja ini sampai selesai nak ya. Sampai ibadah-ibadah yang wajib dilakukan dalam keadaan suci ya. Nah, di sini di lembar kerja ini nak ada sholat. Sholat itu wajib berwudu atau tidak nak? Wajib. Wajib. Kalau bayar zakat nak? Tidak. 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 Wajib. Berpenda nak pekerjaan lembar kerjanya nak? Sudah. Sudah. Nanti ketika kalian mengerjakan, Bapak dapat memantau dari sini nak ya. Jadi
kalian sudah mengerjakan atau belum, Bapak dapat melihat kalau ada temannya satu kelompok ini nak yang tidak bisa mengerjakan atau mengisi lembar kerja ini, karena ini tugas kelompok harus saling membantu. Kalau ada temannya misalnya tidak tahu isinya, dibantu diajari nak ya. Bahasan Bapak tadi ada yang Ananda belum mengerti? Paham. Ya, silakan Abu Hasan. Itu tadi teman habis wudhu Pak, terus dia buang angin, terus sholat Pak, sudah kita ingatkan, kamu udah kentut, harus wudhu lagi, nggak mau. Nah itu gimana Pak? Ya, mungkin ada dari teman Ananda yang ingin mengemukakan pendapatnya dulu sebelum Bapak menjawab pertanyaan dari Ananda Abu Hasan. Mungkin Ananda Yanti menanggapi pertanyaan Abu Hasan tadi? Mungkin? Ya Pak. Ya, menanggapi pertanyaan dari Ananda Abu Hasan, bagaimana pendapat Ananda? Kalau ada teman yang seperti itu, kita nasihati terus Pak, meskipun tidak mau. Kalau perlu kita tarik tangannya, karena kan belum wudhu, masa sholat. Kan dia sudah batal. Iya. Jadi kalau ada yang teman yang seperti itu, sebaiknya kita nasihati dengan baik, baik. Mudah-mudahan dia menjadi sadar. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah. Jadi siapa dari Ananda yang berani menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa Guru? Ya, silakan Ananda Abu Hasan. Pelajaran hari ini tadi Pak Guru menjelaskan tentang najis, kemudian hadas. Ya. Kalau najis itu sesuatu yang menghalangi orang untuk beribadah. Kalau hadas itu suatu keadaan yang menghalangi orang untuk boleh beribadah. Terus najis itu dibagi 3, najis yang ringan, najis yang sedang, najis yang berat. Terus hadas dibagi 2, hadas yang kecil, hadas yang besar. Itu Pak. Ya, terima kasih Ananda Abu Hasan yang sudah menyimpulkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini ya. Sekarang tadi ada tugas kita yaitu untuk mengerjakan lembar kerja nak ya, lembar kerja. Jadi lembar kerjanya dikerjakan secara sendiri-sendiri atau berkelompok nak? Berkelompok. Ya, berkelompok ya. Oleh karena itu, kalau ada temannya yang belum mengerjakan, tolong diingatkan. Kemudian kita pada pelajaran berikutnya akan belajar tentang berwudu ya. Jadi anak-anak silahkan baca materinya terlebih dahulu, tapi nanti sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, Ananda akan diminta nanti untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya terlebih dahulu. Jadi apa yang sudah dikerjakan bersama kelompoknya silahkan dipresentasikan ya sebelum kita memasuki materi selanjutnya. Kemudian Bapak akan share penilaian untuk pertemuan hari ini sudah Bapak share di WhatsApp ya ke WA kolom chat Bapak. Ya sudah kelihatan nak. Kita tutup pelajaran kita pada hari ini. Silakan Ananda doa mengerjakan majelis. Bapak beri waktu 10 menit ya. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.